Nah, kembali lagi ujian. Siapa manusia yang gak diuji, Bu? Semua diuji. Kenapa? Karena untuk mengukur keimanan kita. Lihat di surat Al-Ankabut ayat 2. Jangan kita merasa beriman tapi dibiarkan begitu saja imannya. Enggak. Di surat Al-Ankabut ayat 2 ini sebuah pertanyaan dari Allah kepada kita hambanya. Kita ngaku punya iman. Apakah dengan keimananmu itu dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Maka kita diuji. Semua diuji dengan ketakutan, kelaparan, kehilangan, harta, benda, buah-buahan, jiwa. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyyiris sabirin. Diuji, Bu, dengan ketakutan. Kadang kita banyak banget ketakutannya, nggak punya beras, takut nggak bisa makan. Awas jangan sampai gara-gara nggak punya beras kita gadaikan akidah kita. Naudzubillah min. Ya, jangan cuma diiming-imingin beras doang. Pernah nggak kita sehari nggak makan, Bu? Pernah nggak sehari nggak makan? Kalau pas lagi puasa, sehari kelaparan gitu pernah nggak? Serius pernah? Pernah sehari nggak makan? Bohong. Makan pasti makan, nggak mungkin minggu sehari nggak makan. Nggak mungkin kita sampai kelaparan banget, nggak ada makanan di depan meja kita, nggak mungkin. Kalau Rasulullah, ya. Padahal kekasih Allah pernah 3 hari sampai nggak makan, Bu. Rasulullah nih. Kalau kita merasa ujian kita paling berat, malu. Kalau kita ngeluh, malu. Bu, Rasulullah SAW nih, tanda bersyukurnya beliau nih, beliau bangun malam untuk tahajud. Tuh, tanda bersyukurnya beliau kepada Allah. Kita bangun malam cuma numpang ke kamar mandi doang, terus tidur lagi tarik selimut, ya enggak? Lupa pasang alarm, bentar dulu deh, masih jam segini, ujung-ujungnya bablas. Jadi sholatnya subuh sama duha. Ada yang pernah gitu, ada? Pernah? Ya. Ini, Masya Allah. Bahkan Ummu Aisyah istri beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, engkau ini kan kekasih Allah, manusia yang gak punya dosa. Sholatnya, Bu, Rasul nih semalam bisa sampai 1000 rakaat, bertobat kepada Allah sampai kakinya bengkak. Buat apa? Ketika ditanya sama Ummu Aisyah istri beliau bahwa engkau adalah manusia yang gak punya dosa, tapi untuk apa engkau sholat sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Aku melakukan ini bertobat kepada Allah untuk umatku. Jikalau hari ini ada umatku yang dicabut nyawanya, dia belum sempat bertobat kepada Allah, aku jadikan tobatku ini untuk menambal tobat umatku. Tuh, lihat. Rasul pernah 3 hari gak makan, Bu. Cuma mikirin kita doang. Diriwayatkan di suatu hari malaikat Jibril mendatangi rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini Allah mengobarkan api neraka dan semua malaikat ketakutan. Maka aku bertabaruk kepadamu mendatangimu ya Rasulullah, karena engkau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ceritakan kepadaku keadaan neraka saat itu. Neraka ini ya Rasulullah terdiri dari 7 tingkatan. Setiap satu lubang ke lubang lainnya itu jaraknya 70 tahun lamanya. Lubang yang pertama untuk orang-orang munafik. Apa ciri orang munafik, Bu? Jika berkata dia bohong, jika berjanji berkhianat, jika dipercaya, jika diamanahi ingkar. Nih sebentar lagi nih kita mau memilih, ya, siapapun pilihannya, ibu-ibu jangan pada berantem, ya. Siapapun pilihannya nih, kalau mau milih, mau nyoblos, istikharah dulu.
Ya, istikharah, minta jawaban yang terbaik dari Allah. Jangan hanya karena dibagiin sembako lah, kaos lah, apalah, ya janji-janjilah. Yang paling tepat ketika ibu besok mau nyoblos malamnya atau 3 hari berturut-turut, istikharah dulu, minta jawaban dari Allah. Yang terbaik, biasanya itu terbaik datang dari Allah, ya. Jangan berantem. Ini yang paling penting, damai aja. Kenapa? Yang rugi juga kita. Emang kita dapat apa? Dapat apa, Bu? Ya udah, istikharah, minta yang terbaik dari Allah. Ini, terus jangan saling ribut, damai aja, damai. Ini, semoga kita terhindar dari sifat munafik. Cirinya tadi, neraka pertama untuk orang-orang munafik. Yang kedua orang kafir, penyembah berhala, penyembah matahari, sampai neraka ketujuh. Malaikat Jibril terdiam, Bu, nggak mau nerusin. Hingga Rasulullah bertanya, ya Jibril, kenapa engkau diam? Engkau belum melanjutkan neraka ketujuh untuk siapa, Jibril? Maka Jibril mengatakan, neraka ketujuh ini ya Rasulullah untuk umatmu yang melakukan dosa besar, dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Begitu mendengar kalimat ini, Rasulullah pingsan. Rasul pingsan. Hingga malaikat Jibril mengangkat tubuh Rasul, meletakkan di tubuh malaikat Jibril. Dan tak lama Rasulullah terbangun dari pingsannya dan bertanya lagi sambil meneteskan air mata, ya Jibril, betulkah neraka ketujuh Allah ciptakan untuk umatku, ya Jibril? Iya, ya Rasulullah. Maka ketika itu, Bu, Rasulullah 3 hari ini gak mau makan, Bu. Gak sanggup menelan makanan yang dia pikirkan. Beliau memikirkan bagaimana neraka ketujuh ini dihuni umatnya. Beliau tidak keluar rumah terkecuali ketika Bilal mengumandangkan azan. Setelah itu beliau kembali di rumah. Beliau berdiam diri, bertobat kepada Allah. Hingga para sahabatnya khawatir dengan keadaan Rasulullah. Rasul tidak mau berjumpa dengan siapapun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah aku masuk? Rasul diam. Hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq pulang menangis. Di jalan bertemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Umar, ada apa kau menangis? Ada apa kau menangis, wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kenapa kau menangis? Ya Umar, sudah 3 hari Rasulullah tidak keluar rumah, tidak mau berbicara, berdiam diri. Aku khawatir dengan keadaan Rasulullah. Maka Sayyidina Umar pun sama mendatangi rumah Rasulullah. Begitu sampai di sana, hal yang sama didapat. Rasulullah belum mau bukakan pintu. Lalu Sayyidina Umar menangis. Di jalan bertemu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pun bertanya, wahai Umar, kenapa kau menangis? Aku khawatir dengan keadaan Rasulullah, sudah 3 hari Rasulullah ini tidak mau berbicara. Maka Salman Al-Farisi pun sama mendatangi rumah Rasulullah, dan hal yang sama, Rasul belum mau membukakan pintu. Hingga Salman Al-Farisi akhirnya mendatangi rumah putri tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah. Disampaikanlah hal yang terjadi pada Rasulullah. Maka putri tercinta ini, Sayyidah Fatimah, buru-buru mendatangi rumah ayahnya. Ketika mengetuk pintu mengucapkan salam, Assalamualaikum, wahai ayahku, bolehkah aku masuk? Begitu mendengar suara putri tercintanya, Rasulullah membukakan pintu. Rasulullah itu kalau rindu wanginya surga, Rasul mencium kening putrinya nih. Karena Sayyidah Fatimah ini nanti, Bu, the Queen of Jannah, ratunya surga, pemimpinnya kita di surga. Rugi kita yang di dunia nih, nanti ketika Sayyidah Fatimah melewati sirat diizinkan oleh Allah. Di bawah Siratal Mustaqim itu kan api jahanam yang menyala-nyala.
Tapi ketika Sayyidah Fatimah melewati Sirat beserta 70.000 bidadari dan para pecintanya, api ini nggak ada, dingin ada. Bahkan Allah berseru kepada penghuni mahsyar, wahai kalian penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena Fatimah binti Rasulullah akan melewati Sirat. Nggak ada yang boleh melihat. Kenapa? Karena Fatimah ini sangat malu dan menjaga auratnya selama di dunia. Maka Allah muliakan. Rugi kalau gak ada kita menjadi satu rombongan bersama Sayyidah Fatimah. Begitu Rasulullah membukakan pintu, Fatimah terkejut melihat kondisi ayahnya yang kurus, pucat. Ditanya, wahai ayahku, apa yang terjadi? Aku mendengar dari sahabatmu engkau sudah 3 hari berdiam diri. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Kau kurus sekali, kau pucat sekali, wahai ayahku. Apakah engkau tidak makan? Tanya putrinya. Maka Rasul mengatakan, ya Fatimah putriku, bagaimana aku sanggup menelan makananku, sedangkan Jibril mendatangiku mengatakan, jikalau Allah menciptakan neraka ke-7 untuk umatku ya Fatimah. Rasul menangis 3 hari gak makan. Cuma buat apa? Mikirin kita. Pertanyaannya, kita mikirin gak? Mikirin Rasulullah gak? Nyenangin hatinya Rasul gak? Apanya nimrokin kotoran-kotoran dosa saja bikin Rasul sedih. Bahkan gak sampai di sini. Nanti nih ya, ada jalan menuju neraka di sebelah kiri dan jalan menuju surga di sebelah kanan. Ada mimbarnya. Mimbar yang sebelah kanan ini urusan dikit orang-orang. Nanti mimbar sebelah kanan ini Bu, yang berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimbar sebelah kiri yang berdiri Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kedudukanmu lebih tinggi dari Nabi Ibrahim? Kenapa engkau berdiri di mimbar sebelah kiri yang menuju kepada neraka, bukan engkau berdiri di sebelah kanan menuju surga? Apa jawab Rasulullah? Supaya aku bisa melihat, menyelamatkan umatku ketika mereka masuk ke dalam neraka. Gak ada cinta manusia yang dibawa sampai segininya Bu, kecuali cintanya baginda Nabi Muhammad kepada umatnya. Cintanya dibawa sampai yaumil qiyamah. Maka yuk Bu, ini udah 2024 nih Bu, ya upgrade nih. Jangan kayak Ustazah tadi, kata Ustazah gak kenal, ya gak kenal sama saya gak masalah tahu. Jangan sampai gak kenal sama Rasulullah, gak kenal sama Sayyidah Fatimah, ini yang rugi. Kita mau dapat syafaat siapa kalau gak kenal sama mereka? Gak kenal dengan Rasulullah. Saya gak dikenal gak masalah Bu, saya aja pengen kenal lebih dalam dengan Sayyidah Fatimah, pemimpinnya wanita di surga yang pakaiannya sederhana, yang gak pernah mau dilihat dan gak pernah melihat. Ini Rasul saking bangganya kepada putrinya. Ketika putrinya ditanya ciri-ciri wanita mulia seperti apa, Sayyidah Fatimah menjawab, wanita yang tidak dilihat dan tidak melihat. Maka Rasul tersenyum, ini baru anak abah nih, katanya begitu. Yang gak melihat dan yang gak dilihat, punya rasa malu yang tinggi. Ya, bahkan ketika nih ada seorang laki-laki buta datang ke rumah Rasulullah, ya, Sayyidah Fatimah tuh malu Bu, padahal buta ya, malu Sayyidah Fatimah, dan beliau langsung bersembunyi, masuk ke dalam. Padahal Rasul katakan, kan dia buta, dia nggak bisa melihat kamu, kenapa kamu bersembunyi? Kata ayahnya. Padahal Rasulullah tahu ya Bu ya. Apa jawab Fatimah? Apa jawab Sayyidah Fatimah? Tapi aku bisa melihat dia ini.
logikanya yang buta tuh gak pernah lihat kamu, ngapain kamu sembunyikan gitu. Tapi Sayyidah Fatimah menjawab, karena aku bisa melihat dia. Nah, ini yuk upgrade diri kita. Udah 2024, jadilah hamba-hamba yang diridhoi Allah. Jadilah wanita-wanita yang berkelas surga. Pengen masuk surga nggak kira-kira? Pengen masuk surga nggak, Bu? Saya juga pengen, Bu. Tapi kira-kira kita nih pantas nggak dengan setiap hari kita berbuat maksiat? Kita nggak istiqomah dengan amal kita. Kita juga belum dijamin masuk surga. Betul. Sombong itu sifatnya iblis. Ya, Bu ya. Betul nggak? Iblis ngerasa lebih baik dari Adam dan gak mau sujud. Maka sifat yang merasa lebih baik dari orang lain itu seperti iblis. Ya. Ini jangan deh. Yang kedua, upgrade yuk. Tadi jangan gibah, jangan sombong. Ya. Yang kedua tadi, yang ketiga, Bu, jadilah hamba-hamba yang rahman, kata Allah. Wa kana min ibadi rahman. Allah tuh pengen kita jadi hamba yang kayak gini, Bu, yang di malam hari dia sibukkan waktunya berdua-dua dengan Allah. Tahajud itu punya keutamaan yang luar biasa. Ada seorang malaikat ketika di langit, dia mengatakan, itu rumah siapa yang mengeluarkan cahaya? Maka malaikat yang lainnya menjawab, rumah tersebut orangnya di dalamnya sering bangun tahajud. Jadi ketika kita bangun tahajud, rumah kita ini memancarkan cahaya dan terlihat sampai di langit putih. Masya Allah, ganti lagi kayaknya. Allah, Allah, ini aja.